Selamat datang kembali di channel Vegeta ID. Di video kali ini saya akan coba mereview kembali aplikasi PBOB terbaru, dimana untuk aplikasi ini bisa kita gunakan untuk membeli pulsa, paket data, top up game, top up e-wallet, dan sebagainya. Selain itu juga di aplikasi ini bisa kita gunakan untuk membuat sebuah kode kris tanpa menggunakan KTP, dimana untuk kode kris ini nanti bisa kita gunakan untuk menerima pembayaran dari berbagai macam e-wallet. Nanti akan coba saya review beberapa produk yang ada di aplikasi ini, dari mulai harga, biaya admin, dan sebagainya. Tapi sebelum dilanjut, buat teman-teman yang mungkin ingin menggunakan aplikasi ini, nanti untuk link downloadnya akan saya sediakan di bawah deskripsi video ini. Atau bisa juga teman-teman download langsung di Play Store. Nama aplikasinya Rupiah Pulsa. Untuk di bagian pendaftaran juga cukup gampang. Jadi kita tinggal masukkan nama kita, masukkan nomor HP, email yang masih aktif, buat password, konfirmasi password. Selanjutnya tinggal kita verifikasi saja melalui email. Dan saya yakin di bagian pendaftaran teman-teman pasti bisa. Jadi untuk di bagian ini sedikit saya persingkat saja. Untuk tampilan aplikasinya seperti ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, di aplikasi ini bisa kita gunakan untuk membuat sebuah kode kris tanpa menggunakan KTP, yang nantinya bisa kita gunakan untuk menerima pembayaran dari berbagai macam e-wallet. Nanti pilih saja di bagian top up yang ada di atas. Kemudian di bagian ini tinggal kita sesuaikan saja kira-kira kita ingin menerima pembayaran berapa. Misal contoh, di sini akan coba saya tulis nominal 50.000 saja. Kemudian pilih di bagian bawah. Selanjutnya pilih di bagian kris. Maka secara otomatis kita akan langsung dibuatkan sebuah kode kris yang nantinya bisa kita gunakan untuk menerima pembayaran dari berbagai macam e-wallet. Dan untuk nominal 50.000 kita dikenakan biaya admin sekitar 856. Jadi untuk tahap yang selanjutnya, kalau misalnya teman-teman ingin menerima pembayaran, nanti tinggal di-scan saja menggunakan berbagai macam e-wallet seperti OVO, Dana, GoPay, dan sebagainya. Kalau misalnya belum jelas, silakan bisa teman-teman tonton saja video saya sebelumnya, karena di situ sudah saya bahas semuanya. Oke, sekarang kita coba review di bagian produk yang lain. Kita coba review di bagian pulsa. Untuk yang pertama kita coba cek di bagian pulsa Axis. Untuk pulsa Axis minimal itu 5.000 dan maksimal itu 150.000. Untuk nominal 5.000 pulsa dikenakan biaya sekitar 6.576. Kemudian untuk pulsa 10.000 dikenakan biaya 11.573. Lalu untuk pulsa 15.000 dikenakan biaya 15.708. Kita coba cek kembali di bagian harga pulsa Indosat. Untuk pulsa Indosat minimal itu 5.000 dan maksimal itu 1 juta. Untuk pulsa 5.000 dikenakan biaya sekitar 7.194. Kemudian untuk pulsa 10.000 dikenakan biaya 12.181. Lalu untuk pulsa 15.000 dikenakan biaya 16.421. Oke, kita lanjut di bagian pulsa smartfren. Untuk pulsa smartfren minimal itu 5.000 dan maksimalnya itu 1 juta. Untuk harga pulsa 5.000 dikenakan biaya 5.708. Untuk pulsa smartfren 10.000 dikenakan biaya 10.663. Lalu untuk pulsa smartfren 15.000 dikenakan biaya 15.613. Oke, kita lanjut kembali di bagian harga pulsa Telkomsel. Untuk pulsa Telkomsel minimal itu 5.000 dan maksimalnya itu 1 juta. Untuk pulsa Telkomsel 5.000 dikenakan biaya 5.943. Sedangkan untuk pulsa Telkomsel 10.000 dikenakan biaya 10.891. Kemudian harga pulsa 15.000 di sini dikenakan biaya 15.678. Dan untuk harganya juga masih relatif murah seperti aplikasi PBOB yang lainnya. Kita coba lanjut di bagian yang lain. Kita coba cek di bagian top up game. Di bagian top up game di sini juga banyak pilihan produk yang nantinya bisa teman-teman beli. Di bagian ini akan coba saya cek di bagian 2 saja. Untuk yang pertama kita coba cek di bagian Fiverr. Untuk di bagian top up game Fiverr, 5 diamond dikenakan biaya 1.913. Kemudian untuk 10 diamond dikenakan biaya 2.781.
Lalu untuk 12 diamond dikenakan biaya 3.027. Kemudian untuk 20 diamond dikenakan biaya 4.783. Dan yang paling banyak di sini tersedia 36.500 diamond dikenakan biaya sekitar 4.322. Kita lanjut lagi di bagian yang lain. Kita coba cek di bagian Mobile Legends. Untuk di bagian Mobile Legends 5 diamond berharga 2.160. Lalu di bagian 10 diamond dikenakan biaya 3.636. Lalu untuk 12 diamond dikenakan biaya 4.074. Dan yang paling banyak di sini tersedia 20.100 diamond dikenakan biaya sekitar 4.778. Oke, kita lanjut kembali di bagian top up e-wallet. Untuk di bagian top up e-wallet, di sini tersedia seperti top up e-wallet Dana, GoPay, OVO, Link Aja, ShopeePay dan sebagainya. Kita coba cek di bagian yang pertama di bagian top up e-wallet Dana. Untuk di bagian top up e-wallet Dana, minimalnya itu 1.000 dan maksimalnya itu 100.000. Untuk top up Dana 1.000 di sini dikenakan biaya 1.613. Lalu untuk saldo Dana 2.000 dikenakan biaya 2.613. Jadi untuk semua biaya admin sama baik 1.000 sampai 100.000 kita hanya dikenakan biaya 613 saja. Selanjutnya kita coba cek di bagian e-wallet GoPay. Di bagian e-wallet GoPay minimal itu 10.000 dan maksimal itu 100.000. Untuk saldo GoPay 10.000 di sini dikenakan biaya 11.113. Lalu untuk saldo GoPay 20.000 dikenakan biaya 20.813. Untuk di bagian e-wallet GoPay baik harga 10.000 sampai 100.000 kita dikenakan biaya admin mulai 100 sampai 800 rupiah. Kita lanjut lagi di bagian e-wallet OVO. Untuk e-wallet OVO minimal itu 10.000 dan maksimal itu 100.000. Untuk harga saldo OVO 10.000 di sini dikenakan biaya 11.338. Dan yang paling banyak saldo OVO 100.000 di sini dikenakan biaya 100.256. Selain bisa digunakan untuk membeli pulsa, top up game, top up e-wallet, di aplikasi ini juga bisa kita gunakan untuk membeli paket data, token listrik dan sebagainya. Jadi supaya lebih jelas, nanti teman-teman bisa download sendiri untuk melihat atau mengerti beberapa harga dan produk di aplikasi ini. Kemudian untuk yang terakhir, kalau misalnya teman-teman mengalami beberapa kendala, nanti tinggal tanyakan langsung melalui pusat bantuan yang ada di atas. Maka secara otomatis kita akan langsung di bagian customer service melalui WhatsApp. Jadi kalau misalnya teman-teman mengalami beberapa kendala, nanti bisa tanyakan langsung melalui WhatsApp di aplikasi ini. Jadi mungkin untuk videonya cukup sampai di sini saja, dan sekarang waktunya saya undur pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya.